Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedi Ramadhani dari PGSD FKIP Universitas Riau. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Ikan dan Tanaman yang Ajaib. Pada suatu sore yang hangat di perkampungan yang bernama Desa Sidomulyo, hiduplah ibu dengan satu anak yang hidupnya sangat kekurangan. Anak itu bernama Putri. Putri ingin mengubah nasib mereka dan ingin bekerja di tempat orang kaya di kota. Dan Putri meminta izin kepada ibunya. "Ibu, saya ingin pergi ke kota mencari uang." Lalu ibu berkata, "Baiklah nak, jika ada yang meminta tolong, jangan katakan tidak, lakukanlah dengan senang hati." Putri kemudian dengan semangat ia pergi dengan perut kosong, berbekalan air yang dibawahnya dari rumahnya. Di perjalanan, ia berjumpa dengan petani yang sedang sedih. Lalu Putri berkata, "Mengapa engkau sedih, Bu?" Ibu tani menjawab, "Tanaman ibu sedang diserang hama. Tadi ibu ke pasar membeli pestisida, tapi ibu lupa cara pemakaiannya. Apakah kamu bisa tolong ibu membacanya?" Ibu tidak bisa membaca. Akhirnya, Putri membaca aturan pemakaian hama tersebut dan membantu ibu tani membuat larutan pestisidanya. Bu tani berterima kasih kepada Putri. "Terima kasih nak, semoga Tuhan membalas kebaikanmu." "Amin Bu," kata Putri. "Semoga tanaman ibu kembali sehat ya Bu." Kemudian Putri kembali ke perjalanannya. Ia melihat kakek tua kelelahan yang memberi makan ikan di kolamnya. Ketika Putri lewat, kakek memanggil Putri. Kakek berkata, "Bisa tolong kakek memberikan makan ikan ini?" "Baiklah kek," kata Putri. "Terima kasih nak," kata kakek. Putri memberi makan semua ikan yang ada di kolam kakek dan berpamitan lagi kepada kakek. "Kek, Putri pamit ya." Lalu kakek menjawab, "Kakek tidak bisa membalas kebaikanmu sekarang nak." Lalu Putri menjawab, "Tak apa, Kek." Kemudian di perjalanan ia melewati toko kue yang sangat terkenal. Tetapi toko tersebut baru mau buka, sehingga pegawai dan pengunjung pun belum datang. Tetapi tiba-tiba datang maling yang ingin merampok sang pemilik roti. Putri melihatnya dan memberanikan diri mengambil kayu dan memukul maling tersebut dari belakang. Kemudian akhirnya maling terjatuh dan pingsan. Pemilik toko yang kaya tersebut berkata, "Terima kasih banyak ya nak telah membantu ibu. Nama kamu siapa? Apakah kamu berasal dari desa ini nak?" Putri pun menjawab, "Nama saya Putri Bu, saya berasal dari kampung Sidomulyo. Saya ingin mencari kerja." Pemilik toko berkata, "Kalau begitu kamu kerja dengan saya saja." "Terima kasih banyak Bu," kata Putri. Setelah berbulan-bulan, Putri ingin pulang karena ia sangat merindukan ibunya. "Bu, saya mau pulang, saya merindukan ibu saya." Kepada pemilik toko, "Apakah kamu akan kembali?" kata pemilik toko. Lalu Putri menjawab, "Tidak Bu, saya tidak tega meninggalkan ibu saya di rumah sendirian." Pemilik toko berkata, "Karena kamu baik hati dan jujur dan rajin, terimalah hadiah ini," kata pemilik toko. Pemilik toko memberikan emas yang banyak, sehingga tubuhnya dari atas sampai bawah sudah dipenuhi emas. Lalu Putri berkata, "Terima kasih banyak Bu, apakah ini hadiah tidak berlebihan?" Pemilik toko menjawab, "Tidak, itu adalah hadiah dari kebaikan, kejujuran, dan kerajinanmu." Di perjalanan pulang, Putri berjumpa lagi dengan kakek tua yang kolam ikannya semakin banyak, dan Putri diberi ikan oleh kakek. Lalu Putri membawanya pulang. Kemudian ia menjumpai petani yang tanamannya sedang berbuah lebat, dan Putri diberi banyak buah-buahan dan diberi bibit tanaman yang berkualitas. Ketika Putri sampai ke rumah, ibunya terkejut. Anaknya membawa banyak emas dan hadiah yang lainnya, dan mereka hidup berkecukupan. Lalu Putri memasukkan ikan ke dalam kolam sebelah rumahnya yang sudah lama tidak diisi. Ikan tersebut tidak pernah habis, padahal Putri selalu memanennya.
Kemudian tetangga Putri bertanya kepada Putri, bagaimana bisa Putri menjadi sekaya ini? Lalu Putri menceritakan ia bekerja di kota. Kemudian tetangga Putri pulang. Nak, kita harus kaya seperti Putri. Kamu harus bekerja di kota. Jangan bermalas-malasan di rumah. Tapi Bu, kata Tika, jangan bermalas-malasan. Cepat kamu berangkat. Kemudian Tika berangkat pergi ke kota. Di perjalanan, dia melewati kakek tua yang sedang di kolam. Kakek meminta tolong kepada Tika. Nak, bisa bantu kakek? Tika menjawab, tidak mau, nanti tangan saya bau ikan. Kemudian Tika kembali melanjutkan perjalanannya. Dan lagi dia jumpa dengan Ibu Tani dan Ibu Tani memanggil Tika. Nak, bisa bantu ibu mengangkat air? Tika menjawab, ih malas Bu, capek ngangkat air. Kemudian Tika pergi meninggalkan ibu. Lalu dia melihat toko kue yang sedang membutuhkan karyawan. Wow, saya bisa bekerja di sini. Lalu Tika masuk ke toko kue dan berjumpa dengan pemilik toko. Bolehkah saya bekerja di sini, Bu? Kata Tika. Lalu ibu menjawab, baiklah, saya lagi membutuhkan karyawan. Tika sering bermalas-malasan kerja. Kerjanya hanya duduk-duduk dan membuat karyawan lainnya kesal dan mengadu kepada ibu pemilik toko. Ibu pemilik toko berkata, kamu pemalas sekali, saya tidak menerima karyawan yang pemalas. Kamu saya pecat. Lalu Tika pulang ke rumah dengan tangan kosong. Selama perjalanan pulang, Tika menahan lapar. Ketika jalan pulang, ia menemui Ibu Tani. Ibu Tani yang sedang panen buah dan ia memintanya. Ibu boleh minta buahnya, kata Tika. Lalu Bu Tani menjawab, tidak, kamu sangat sombong sekali kemarin. Lalu Tika kembali melanjutkan perjalanannya sambil perutnya lapar. Dan ia juga melewati kakek yang memelihara ikan. Kakek tersebut sedang memanen ikan. Bolehkah saya meminta ikannya, kek? Tidak, kamu menghina saya kemarin. Pergi kamu, kata kakek. Tika pulang dengan tangan kosong dan akhirnya dia sampai ke rumah dan tidak membawa apa-apa. Tika tidak seberuntung Putri karena ia malas dan sombong. Kegiatan Putri sekarang yaitu memelihara ikan. Putri sangat heran. Kenapa ikan tak pernah habis, padahal ia selalu memanennya. Kemudian ia pergi kembali mencari kakek tersebut. Tetapi ia tidak menemukan kakek. Putri bertemu dengan peri. Nak, ikan itu takkan pernah habis. Itu adalah ikan ajaib yang takkan habis. Itu saya kasih untukmu karena kamu sangat baik hati, suka menolong tanpa pamrih, kata peri. Akhirnya Putri hidup dengan kecukupan dengan kolam ikan yang tak pernah habis dan tanaman yang banyak buah yang tidak akan habis. Sekian dongeng yang saya ceritakan yang berjudul Ikan Ajaib dan Tanaman Ajaib. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.